Deoxyribonucleic acid, DNA, adalah suatu susunan atau polimer asam nukleat yang mengandung informasi genetik yang terdapat di dalam kromosom makhluk hidup. Hampir setiap sel dalam tubuh seseorang memiliki DNA yang sama. Molekulnya tersimpan di dalam inti sel dan sebagian kecil dapat ditemukan di mitokondria, mtDNA. DNA tersusun atas banyak nukleotida sehingga disebut polinukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gugusan gula pentosa yaitu deoksiribosa, asam fosfat penghubung dua gugusan gula, dan basa nitrogen yaitu adenin dan guanin dari golongan purin, serta sitosin dan timin dari golongan pirimidin. Dalam rantai DNA, sitosin atau C selalu dihubungkan dengan guanin yaitu G oleh 3 ikatan hidrogen. Sedangkan adenin A dihubungkan dengan timin T membentuk 2 ikatan hidrogen. Basa nitrogen membentuk rangkaian dengan gula deoksiribosa menjadi nukleosida atau deoksiribonukleosida. Nukleosida bergabung dengan gugus fosfat membentuk nukleotida atau deoksiribonukleotida. Beberapa nukleotida inilah yang membentuk molekul DNA. Nah teman-teman, inilah catatan untuk struktur DNA sesuai penjelasan kita tadi. Bisa dipahami ya? Di dalam DNA manusia pasti terdapat ikatan hidrogen. Berubahnya ikatan hidrogen itu dipengaruhi oleh sugesti-sugesti yang menyebabkan sifatnya berubah. Hidrogen tersebut menyebabkan sifat manusia bisa berubah. Apabila sifatnya berubah maka ada DNA yang akan berubah atau ikatan hidrogen akan berubah. Kenapa pengaruh sugesti-sugesti bisa merubah sifat ikatan hidrogen? Karena dibacakan ayat Al-Quran dan sholawat. Apabila diperbanyak baca Al-Quran dan sholawat maka perubahan itu akan terjadi. Misalnya seperti sedang sakit COVID. Bagi mereka yang terpapar COVID dan harus diisolasi, maka perbanyaklah membaca sholawat untuk bisa disembuhkan dari penyakit tersebut dengan membaca sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada Nabi sebagai obat hati, penyembuh penyejuk kami, penyinar mata dengan cahayanya. Sholawat salam selalu kepada Nabi, kepada keluarga dan juga sahabatnya. Selain membaca sholawat, bacalah juga Al-Quran. Bacalah ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Ayub alaihi salam ketika beliau terkena penyakit kulit, yaitu surat Al-Anbiya ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Artinya, ingatlah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang."